waktu almarhum bapak meninggal, abang saya meninggal, saya ngerasa nggak punya siapa-siapa Pak Ustadz. Saya sedih. Protes kepada Allah, ya. Protes kepada Allah pasti Dajjal masuk dan itu berlapis-lapis, Mas. Karena untuk menjadikan protes itu pada saat itu Ibu Dena pasti nggak mohon ampun, nggak taubat. Dan itu berbulan-bulan bisa bertahun-tahun seperti itu. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, ampuni banyak kesalahan dan dosa Ibu Dena, kesedihan yang berkepanjangan, emosi dan marah ya Allah tentang hidupnya, sedih tentang hidupnya, sehingga masuklah Dajjal melalui kesedihan yang berkepanjangan, melalui protes kepadamu ya Allah, meninggalnya ayahnya, meninggalnya putranya ya Allah, menyebabkan sedih dan protes yang berkepanjangan sehingga Dajjal tersebut masuk ke dalam hatinya Ibu Dena, masuk dalam pikirannya Ibu Dena, masuk dan mengunci pada motoriknya Ibu Dena ya Allah. Aku mohon kepadamu, ampuni Ibu Dena ya Allah, ampuni emosionalnya, ampuni amarahnya, ampuni kesedihannya, ampuni kesedihan yang berkepanjangan, ampuni protesnya Ibu Dena kepadamu ya Allah, ampuni ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Dan aku mohon kepadamu, lepaskan jin dan ifritnya dari perbuatan Ibu Dena tersebut ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan hancurkan Dajjalnya yang menguasai jin dan ifrit tersebut, baik yang ada di motorik, di pendengaran, di batang otak sampai ke seluruh tubuhnya Ibu Dena. Hancurkan Dajjalnya dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika di dalam sedihnya Ibu Dena, di dalam kemarahan Ibu Dena dan putus asanya Ibu Dena, banyak sekali jin yang masuk dan menyamai sifatnya Ibu Dena. Aku mohon kepadamu, ampuni dosa Ibu Dena ya Allah, ampuni dosa Ibu Dena. Dan aku mohon padamu, lepaskan jinnya ya Allah yang senantiasa emosional, yang senantiasa marah, yang senantiasa protes. Lepaskan mereka dari tubuhnya Ibu Dena ya Allah, amin ya rabbal alamin. Hancurkan Dajjalnya yang menguasai mereka ya Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Enggak ada, Bu Dena? Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, berikanlah kesembuhan pada Ibu Dena ya Allah, amin. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Ibu Dena bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Ibu Dena dan keluarganya kepadamu ya Allah, amin, 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini adalah doa terpanjang setelah sekian episode Pak Ustadz. Tadi terakhir Dajjalnya masih bilang Bapak katanya nggak sanggup, tapi akhirnya kalah juga dia Pak. Sebenarnya memang ini Dajjal itu lapis berlapis, Mas. Oh gitu Pak. Jadi kalau seorang muslim, saya bilang muslim melakukan kesalahan dan dia menyalahi firman-firman Allah, pasti selain jin, ifrit, Dajjal itu pasti masuk. Oh. Nanti kalau rata-rata biasanya orang muslim itu rata-rata dia nggak mau bermohon ampun. Kemudian melakukan kesalahan lagi, jin, ifrit, kemudian Dajjal numpangin lagi. Dan ini lapis demi lapis. Nah, insya Allah kalau Ibu Dena insya Allah paham, ini insya Allah bisa sembuh. Insya Allah. Amin. Ibu Dena? Tadi Pak Ustadz kan di awal bilang ada dukun di dada, lalu di perut juga tadi dari si Jaka. Ini yang Pak Ustadz lihat itu adalah yang maaf Pak Ustadz yang kiriman tadi? Iya ada, insya Allah ada, betul. Ibu gimana perut, keluhannya sebenarnya kalau dari fisik apa aja Ibu Dena? Karena kan saya tadi belum sempat tanya sama Ibu Dena ya, Pak Ustadz kan melihat dukun serangannya di sini, terus tadi
ilmunya juga bilang di perut ya. Rasanya gimana sekarang organ tubuh dan bagian Kayaknya tubuhnya? plong. Tadi juga di sini nungguin juga ditusuk-tusuk. Iya, tusuk-tusuk tadi rasanya pas nungguin ya. Heeh, Ibu sadar teriak-teriak tadi? Hah? sadar, Dengar suara ibu sendiri? Dengar ya? tapi nggak bisa mengendalikan. Nggak bisa mengendalikan. Kalau di rumah itu ketika nonton Bapak secara digital atau melalui TV, kayak gitu juga reaksinya? Sama? Sama ngancem-ngancem Ustaz tadi. Ngancem-ngancem Bapak. Kalau lagi sholat, Kalau nggak sholat keganggu? enggak, paling ya itulah ngata-ngatain Pak Ustadz. Ngata-ngatain Pak Ustadz? Jangan terus, maksudnya jangan ngikutin Pak Ustadz lah. Nggak usah diikutin katanya gitu. Ini kan tadi Pak Ustadz menyampaikan soal kesedihan. Ada yang mau disampaikan ke Bapak? Tadi kan kita belum cerita. Nggak apa-apa, ayo biar pelong ya Pak ya. Iya. Ayo sampaikan ke Bapak yuk. Sampaikan ke Pak Ustadz. Memang saya dulu waktu almarhum bapak meninggal, abang saya meninggal, saya ngerasa nggak punya siapa-siapa Pak Ustadz. Saya sedih. Protes kepada Allah ya. Protes kepada Allah pasti Dajjal masuk dan itu berlapis-lapis, Mas. Karena untuk menjadikan protes itu pada saat itu Ibu Dena pasti nggak mohon ampun, nggak taubat. Dan itu berbulan-bulan bisa bertahun-tahun seperti itu. Betul ya? Iya, semenjak ada Pak Ustadz, karena Pak Ustadz saya insya Allah mau berubah Pak Ustadz. Doakan saya, bimbing saya terus Pak Ustadz. Insya Allah, insya Allah. Ya, sabar ya. Menjalani kehidupan ini dengan sabar, jangan protes kepada Allah karena itu qadarullah seperti itu kita harus terima. Mensiasati dengan syariat Islam, bukan dengan marah, bukan dengan protes, bukan dengan sedih yang berlebihan juga jangan. Biasa saja. Mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk Ibu Dena. Amin. Enakan kepalanya kan? Yang nusuk-nusuk udah pergi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu jangan minum-minum air doa lagi ya. Nurut aja sama Pak Ustadz. Udah semenjak ada Pak Ustadz. Enggak Enggak lagi. ya, alhamdulillah. Untung ibu tadi itu nggak bilang, saya tembak kamu Ustadz gitu. Saya nggak ikutan Ustadz. Loh kan sih biasa, siapa tahu kan. Kalau dukun sihir itu kan tembak-tembakan itu ya. Iya, tadi tuh gimana sih perang kok Pak Ustadz bisa komunikasi sama dukunnya yang masuk itu? Karena dukunnya ada di dadanya Bu Dena. Jadi dukun itu punya ilmu. Saya tidak tahu namanya apa, kaca benggolo itu masuk ke dadanya Bu Dena. Nah, masuk itulah dukun itu mengawasi Bu Dena. Kalau udah mengawasi Bu Dena itu bentuk macam apa pengobatan, insya Allah tidak bisa sembuh, insya Allah karena saya sudah hafal. Tapi Ibu Dena, saya maaf ini memang saya jauh lebih muda, mungkin pengalaman saya juga di bawah Ibu. Tadi kan Ibu bilang ketika kehilangan keluarga kandung, seperti sendiri ya. Tuh di belakang. Kan beda waktu itu. Oh, beda. Waktu itu belum. Tapi ya. sekarang berarti setidaknya kebahagiaan itu sudah mulai ada toh? Insya Allah semenjak dengar tausiah, kebahagiaan itu pernah ada. Iya, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah tuntun. Iya. Saya dari tadi Ibu teriak-teriak, guling-guling, saya ngeliatin wajah suami. Hebat suami Ibu itu bisa setia mendampingi ke sana sini. Benar saya omelin terus, saya marah. Wah, Pak Ustadz. Kan saya sudah ngomong tadi doanya ada kemarahan. Kenapa diomelin terus? Ini Iya. tuh udah sabar banget. Kenapa diomelin? Nggak tahu. Nggak tahu. Ngerasa nggak Belajar cocok ya? aja, hawa nafsunya nggak cocok, ya terus marah-marah. Sekarang sih insya Allah enggak. Alhamdulillah. Mencoba untuk menjadi istri yang saleh. Aduh, mohon doa Amin, amin ya Allah, amin, kabul ya Allah, amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Makasih Pak Ustadz buat doanya. Ibu juga terima kasih ya, suaminya jangan disia-siakan ya. Insya Allah. Karena jarang yang bisa setia menanti, baik Iya. sakit maupun sehat ya Pak Ustadz. Benar. Terima kasih Mas, sabar-sabar ya. Ya mau salim sama Pak Ustadz juga boleh, silakan. Jangan Dajjal lagi yang keluar ya. Pak Ustaz, terima Itu lagi salim. Sama-sama Bu Dena ya, sabar ya, nggak boleh Insya marah-marah. Allah. Alhamdulillah. Pak Ustadz, saya mohon izin untuk mengundang pasien selanjutnya. Ia punya keluhan ketika sedang reaktif atau kesurupan, mulutnya berbusa, bak ular berbisa. Langsung saja kita bertemu dengan Mbak Herlinda. Herlinda, korban guna-guna,
Kerasukan siluman ular. Waduh, masih muda sekali ternyata. Halo Mbak Herlinda, Iya. silakan. Datang dengan siapa ini kalau boleh tahu? Dengan adik. Adik, namanya siapa Mbak? Kiki. Mbak Kiki ya. Mbak Herlinda boleh tahu usianya? Usia saya 24. 24. Iya. Dan Mbak Kiki? 22. Oh, beda 2 tahun ya. Saya mau ke Mbak Kiki dulu deh. Mbak Kiki sebelum bercerita tentang keluhannya Mbak Herlinda gitu. Kalau waktu kecil tidak ada keluhan seperti yang saya baca melalui data dari tim ya? Tidak ada sama sekali. Baru berapa tahun ini? Pertengahan 2019. Oke, saya izin tanya Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, Ya. yang Bapak lihat dari, maaf, gadis belia baru 24 tahun ini apa Pak? Bingung ya. Umur di 24 ada sihir, ada psikis, kemudian ada ilmu. Ilmu insya Allah itu kayaknya dari turunan, jadi bisa dari kakek atau uyut. Insya Allah seperti itu, Mas. Kalau yang Pak Ustadz lihat, kenapa dari sekian puluh tahun beliau hidup, dan itu percikan apinya itu di tahun 2019, pada saat momen itu apa yang Bapak lihat ya Pak?